Di balik gemerlap Jakarta, ada sosok yang namanya dibisikkan dengan rasa hormat sekaligus ketakutan. Ia bukan politisi, bukan pengusaha, tapi kekuasaannya merambah ke berbagai sudut ibu kota. Dengan satu mata dan satu tangan yang hilang, ia tetap berdiri tegak, mengendalikan dunia hitam dari balik bayangan. Inilah kisah Hercules Rosario Marshall, preman paling disegani yang namanya melegenda di jalanan. Hercules Rosario Marshall lahir pada 27 Mei tahun 1968 di Ainaro, Timor Leste. Ia tumbuh di tengah situasi yang penuh konflik, di mana perang dan ketidakstabilan politik menjadi bagian dari kehidupan sehari-hari. Sejak kecil, Hercules sudah akrab dengan kekerasan dan kehilangan. Saat berusia 12 tahun, tragedi besar menimpanya. Kedua orang tuanya tewas dalam serangan yang terjadi di kampung halamannya pada tahun 1978. Peristiwa ini meninggalkan luka mendalam dan memaksanya bertahan hidup dengan cara yang keras. Tanpa keluarga yang bisa diandalkan, Hercules harus berjuang sendiri dalam kondisi yang serba sulit. Di tengah kerasnya kehidupan ibu kota, Hercules tumbuh dalam lingkungan yang penuh persaingan dan kekerasan. Jakarta pada masa itu bukan hanya pusat perdagangan dan bisnis, tetapi juga ladang subur bagi kelompok-kelompok preman yang menguasai berbagai sektor ekonomi informal. Dengan postur tubuhnya yang kekar, keberanian yang luar biasa, serta naluri bertahan hidup yang tajam, Hercules dengan cepat menarik perhatian para pemain lama di dunia premanisme. Namun, yang membuat kisahnya semakin menarik adalah bukan hanya sekadar kemampuannya untuk bertahan, melainkan juga bagaimana ia berkembang pesat di dunia tersebut. Dalam waktu relatif singkat, ia membangun reputasi sebagai sosok yang tidak mudah ditaklukkan. Keterampilannya dalam bertarung serta keuletannya dalam menghadapi berbagai tantangan menjadikannya salah satu figur yang semakin diperhitungkan. Dari titik inilah, Hercules mulai memperluas pengaruhnya dan menguasai berbagai sektor ekonomi ilegal yang menjadi sumber utama pemasukan bagi banyak kelompok preman pada masa itu. Di antaranya, pertama, jasa pengamanan ilegal di berbagai kawasan strategis, Dorokit. Kedua, pungutan liar di pasar tradisional dan terminal. Ketiga, pengelolaan parkiran liar yang mendatangkan keuntungan besar. Bisnis debt collector dengan metode yang keras dan tak jarang kontroversial. Salah satu wilayah yang kemudian menjadi pusat kekuasaannya adalah Pasar Tanah Abang. Kawasan ini bukan hanya dikenal sebagai pusat perdagangan terbesar di Jakarta, tetapi juga sebagai arena di mana kelompok-kelompok preman saling berebut pengaruh dan keuntungan. Dengan strategi yang cerdas serta keberanian yang tak diragukan, Hercules berhasil menanamkan kekuasaannya di daerah tersebut. Pada puncak kejayaannya di era 80-an hingga 2000, Hercules bukan lagi sekadar preman jalanan biasa. Namanya begitu disegani di dunia kriminal Jakarta, terutama karena keberhasilannya menguasai berbagai sektor strategis. Dari pusat perdagangan hingga terminal, dari jasa pengamanan hingga proyek-proyek ilegal, ia memiliki kendali yang luas. Pengaruhnya begitu besar sehingga hampir tidak ada aktivitas ekonomi informal yang luput dari pengawasannya. Salah satu faktor utama yang membuatnya semakin ditakuti adalah kekuatan jaringan yang ia bangun. Ia tidak hanya mengandalkan kekerasan semata, tetapi juga kecerdasan dalam membaca situasi. Dalam dunia preman yang penuh persaingan brutal, Hercules berhasil bertahan dan bahkan terus berkembang dengan cara yang tidak biasa. Ia mendirikan kelompoknya sendiri yang dikenal sebagai Geng Hercules, sebuah organisasi yang berisi ribuan orang loyal yang siap mempertaruhkan nyawa demi dirinya. Berbeda dari preman lain yang hanya mengandalkan otot dan senjata tajam, Hercules memainkan strategi bisnis dan politik. Ia memahami bahwa kekuatan bukan hanya berasal dari kekerasan, tetapi juga dari hubungan dan pengaruh. Dengan pendekatan ini, ia memperkuat posisinya dan menjadikan dirinya lebih dari sekadar sosok yang ditakuti di jalanan. Ia menjadi pemimpin dengan kendali luas di berbagai sektor. Mengapa Hercules sangat ditakuti? Pertama, fisik yang kuat dan kemampuan bertarung. Hercules dikenal memiliki tubuh yang kekar dan tenaga yang luar biasa. Sejak muda, ia sering terlibat dalam perkelahian jalanan dan hampir selalu keluar sebagai pemenang. Keberaniannya menghadapi siapapun tanpa rasa takut menjadikannya sosok yang tidak mudah digoyahkan. Kedua, kepemimpinan yang kuat.
Ia bukan hanya seorang petarung, tetapi juga pemimpin yang cerdas. Ia mampu mengatur anak buahnya dengan disiplin tinggi, memastikan loyalitas mereka tetap terjaga. Ia tahu bagaimana memberikan penghargaan bagi yang setia dan bagaimana menangani pengkhianatan dengan cara yang membuat orang berpikir dua kali sebelum menentangnya. Ketiga, jaringan yang kuat dengan pejabat dan aparat. Salah satu keunggulan terbesar Hercules dibandingkan preman lain adalah kemampuannya menjalin hubungan dengan orang-orang berpengaruh. Ia memiliki koneksi dengan pejabat pemerintah, pengusaha, serta aparat keamanan. Hubungan ini membuatnya lebih sulit disentuh oleh hukum dan memberinya kekebalan yang jarang dimiliki preman lain. Namun, kejayaan ini juga membawa konsekuensi. Dengan kekuatan besar, datang pula banyak musuh. Hercules tidak hanya menghadapi persaingan dari kelompok preman lain yang ingin merebut kekuasaannya, tetapi juga dari aparat yang mulai melihatnya sebagai ancaman. Seiring berjalannya waktu, ruang geraknya mulai dipersempit dan tantangan yang dihadapinya semakin besar. Sebagai sosok yang begitu dominan di dunia premanisme Jakarta, Hercules tidak bisa sepenuhnya menghindari jerat hukum. Pengaruh dan kekuatannya yang besar memang memberinya perlindungan dalam banyak situasi, tetapi pada akhirnya berbagai kasus hukum tetap menyeret namanya ke dalam masalah. Beberapa kali ia harus berurusan dengan pihak berwenang, menghadapi tuduhan yang berkaitan dengan aksi-aksi kekerasan dan pemerasan yang sudah lama menjadi bagian dari reputasinya. Sejumlah kasus besar yang sempat mengguncang namanya antara lain. Pertama, kasus pengeroyokan dan penganiayaan. Hercules beberapa kali dituduh terlibat dalam aksi kekerasan terhadap pihak-pihak yang dianggap mengganggu bisnisnya atau mencoba merebut wilayah kekuasaannya. Kedua, kasus pemerasan terhadap pengusaha dan pedagang. Dengan pengaruhnya yang luas, ia dituduh melakukan pemerasan terhadap berbagai pihak, terutama di sektor perdagangan, termasuk para pedagang di Pasar Tanah Abang. Ketiga, kasus kepemilikan senjata ilegal. Sebagai seorang yang hidup di dunia yang keras, kepemilikan senjata menjadi hal yang tak terhindarkan. Beberapa kali ia ditangkap karena kedapatan memiliki senjata api tanpa izin. Meskipun beberapa kali harus merasakan dinginnya jeruji besi, Hercules selalu berhasil keluar dan kembali ke kehidupannya semula. Setiap kali ia dibebaskan, ia selalu menemukan cara untuk kembali menegaskan eksistensinya di dunia bisnis dan keamanan. Namun, seiring berjalannya waktu, ia mulai menyadari bahwa strategi lama yang mengandalkan kekerasan dan pengaruh premanisme semakin sulit diterapkan di era yang berubah. Kesadaran inilah yang membuatnya perlahan mengubah pendekatannya. Dari seorang penguasa jalanan yang mengandalkan otot dan koneksi di dunia gelap, ia mulai mencari cara untuk bertahan dengan lebih cerdas. Kejatuhannya di dunia premanisme justru menjadi awal dari transformasi besar dalam hidupnya. Seiring berjalannya waktu dan semakin ketatnya pengawasan terhadap dunia premanisme, Hercules perlahan mulai menjauh dari kehidupan lamanya. Ia menyadari bahwa kekuatan yang dulu membuatnya berjaya kini justru menjadi beban. Oleh karena itu, ia mulai mengalihkan fokusnya ke dunia bisnis yang lebih legal dan terstruktur. Kini, Hercules lebih dikenal sebagai seorang pengusaha dengan berbagai bidang usaha yang ia jalankan. Di antaranya, pertama, ia terlibat dalam bisnis jual-beli dan pengelolaan properti, termasuk rumah, ruko, dan lahan komersial. Kedua, dengan latar belakangnya yang kuat di dunia pengamanan informal, ia mengembangkan bisnis jasa keamanan yang lebih profesional. Ketiga, kontraktor dan proyek pembangunan, ia juga terjun ke dunia konstruksi, mengerjakan berbagai proyek pembangunan baik kecil maupun besar. Meskipun telah berubah jalur, bayang-bayang masa lalunya masih melekat kuat. Banyak orang yang masih mengaitkan dirinya dengan dunia premanisme, bahkan menganggapnya tetap memiliki pengaruh di bawah permukaan. Namun, Hercules sendiri mengklaim bahwa dirinya telah berubah dan ingin menjalani hidup yang lebih baik. Pertanyaannya, apakah seorang preman legendaris seperti Hercules benar-benar bisa meninggalkan dunia lamanya? Ataukah transformasinya hanyalah strategi baru untuk bertahan di zaman yang semakin modern? Bagaimanapun juga, perubahan yang ia jalani tetap menjadi bagian dari kisah panjangnya yang penuh kontroversi dan ketangguhan. Terlepas dari transformasi yang ia jalani, nama Hercules tetap menjadi legenda di dunia premanisme Indonesia.
Sosoknya tidak hanya meninggalkan jejak dalam sejarah kriminal Jakarta, tetapi juga membentuk pola baru dalam dunia premanisme, bahwa kekuatan semata tidak cukup untuk bertahan, tetapi kecerdasan dan kemampuan beradaptasi juga diperlukan. Hercules tidak hanya seorang penguasa jalanan, tetapi juga seorang simbol bagaimana seorang preman bisa berkembang dan bertahan di berbagai situasi. Namanya masih diperhitungkan, baik oleh mereka yang pernah berada di lingkup pengaruhnya maupun oleh generasi baru yang mendengar kisahnya, apa yang membuatnya begitu ikonik. Pertama, kemampuan beradaptasi. Berbeda dengan banyak preman lain yang hanya mengandalkan otot dan kekerasan, Hercules memiliki insting tajam dalam membaca situasi. Ia mampu melihat perubahan zaman dan menyesuaikan langkahnya, dari seorang penguasa jalanan menjadi pengusaha yang lebih terstruktur. Kedua, karismatik dan disiplin. Loyalitas adalah hal yang sulit didapat di dunia premanisme, tetapi Hercules berhasil mempertahankan banyak pengikut setianya bahkan setelah ia mengubah jalan hidupnya. Sosoknya yang karismatik, tegas, dan disiplin membuatnya dihormati, tidak hanya oleh anak buahnya, tetapi juga oleh kawan maupun lawan. Ketiga, figur yang ditakuti dan dihormati. Namanya masih memiliki bobot di dunia premanisme hingga saat ini. Meskipun secara resmi ia telah meninggalkan kehidupan lamanya, pengaruhnya tidak begitu saja hilang. Banyak yang masih mengingatnya sebagai salah satu figur paling dominan dalam sejarah premanisme Indonesia. Namun, di balik semua itu, muncul pertanyaan yang lebih besar. Apakah dunia preman benar-benar telah hilang atau justru berevolusi menjadi bentuk yang lebih terselubung dan canggih? Di era modern, praktik kekuasaan informal yang dulu dijalankan oleh para preman masih ada, tetapi dengan wajah yang berbeda. Jika dulu pengaruh didapat melalui kekuatan fisik dan dominasi wilayah, kini premanisme lebih banyak bergerak dalam bayang-bayang, masuk ke dunia bisnis, politik, dan berbagai sektor lain yang lebih sulit terdeteksi. Warisan Hercules bukan hanya sekadar cerita tentang seorang preman yang berubah menjadi pengusaha, tetapi juga tentang bagaimana kekuasaan dan pengaruh di dunia bawah tanah bisa bertahan dan beradaptasi di berbagai zaman. Hercules adalah bukti nyata bahwa dunia premanisme tidak selalu identik dengan kekerasan semata. Ia menunjukkan bahwa seorang preman bisa berkembang, beradaptasi, dan bahkan memasuki dunia bisnis legal tanpa kehilangan pengaruhnya. Dari jalanan ke bisnis properti, dari aksi kekerasan ke strategi yang lebih halus, perjalanan hidupnya mencerminkan bagaimana premanisme tidak selalu menghilang, tetapi bisa berubah bentuk mengikuti zaman. Keberadaan Hercules juga membuktikan bahwa di Indonesia, premanisme bukan hanya soal fisik, tetapi juga tentang kekuatan jaringan, loyalitas, dan kemampuan membaca situasi. Bahkan setelah ia mengklaim telah meninggalkan dunia lama, namanya tetap memiliki bobot dan dihormati oleh banyak orang. Lantas, apakah ini berarti era premanisme sudah benar-benar berakhir atau justru berkembang menjadi sesuatu yang lebih canggih dan sulit dideteksi? Di era modern, premanisme mungkin tidak lagi hadir dalam bentuk yang sama seperti dulu. Kini, kekuasaan bisa dijalankan dengan cara yang lebih halus, melalui politik, bisnis, dan jalur-jalur yang lebih terselubung. Pertanyaannya, apakah seseorang seperti Hercules benar-benar bisa berubah sepenuhnya, atau hanya menyesuaikan diri dengan perubahan zaman? Bagaimana menurut kalian? Apakah preman seperti Hercules bisa benar-benar meninggalkan dunia lamanya, atau justru hanya beradaptasi dalam bentuk baru? Tulis pendapat kalian di kolom komentar.